Dari HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta. Saya menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami yang telah siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 17 Januari 2023, tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17, di sana Rasul Paulus menceritakan kepada Timotius apa yang dialaminya di dalam perjalanan hidupnya. Dia adalah seorang penghujat Tuhan dan seorang penganiaya pengikut Kristus. Dia seorang yang ganas menegakkan hukum Taurat dan tuntutan hukum Taurat tersebut. Semua itu dilakukannya tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dia ditangkap dalam perjalanannya ke Damaskus, dan Rasul Paulus menyaksikan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan satu di antara yang menerima anugerah keselamatan itu yang paling berdosa adalah dia. Rasul Paulus tidak hanya ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu, tetapi melalui dia Injil diberitakan. Dia dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus dirubah sikap hidupnya dari seorang yang jahat menjadi seorang yang baik, dari seorang yang penakut menjadi seorang pemberani, dan dia dapat berguna bagi orang lain, dapat mempengaruhi hidup orang lain untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 1 ayat 16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Setiap kali Rasul Paulus mengenang kembali jalan hidupnya, maka selalu akan timbul dalam hatinya penuh rasa syukur, suatu doksologi puji-pujian kepada Allah, seperti dalam nats ini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sama seperti Rasul Paulus, kita pun adalah orang-orang berdosa. Namun demikian Allah punya caranya yang unik bagi setiap pribadi untuk memproses dan mengubah hidup kita. Walaupun kita hidup di dunia ini, kita tidak serupa dengan dunia ini, tapi kita harus mau dirubah dan diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Kristus yang berkuasa di dalam hidup kita, dan hidup kita hanya berpusat kepada Kristus. Hidup kita bukan lagi untuk memuaskan keinginan dan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Kristuslah yang hidup dalam pikiran dan perbuatan kita senantiasa. Apakah kehendak Allah di dalam hidup kita? Kehendak Allah di dalam hidup kita adalah
hidup di dalam kasih terhadap sesamamu. Efesus pasal 5 ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dengan hidup di dalam kasih kepada semua orang, itulah bukti bahwa kita berdoksologi, memuji Tuhan dengan mengatakan hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende nomor 10 ayat 4, hupuji hupasangap ho. Tok tok pasangap oku ho, saleleng au mangolu, parata-rata oku do, baritani goarmu, pamatang dohoto diki, ikon mamuji sangapmi, pinuji magoarmu. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, di mana Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga setiap perkara dapat kami lewati, dapat kami menangkan di dalam hidup ini. Yalah Bapa dalam surga, kiranya perkataan dan perbuatan kami di tengah-tengah dunia ini adalah sebagai wujud nyata dari hormat kami, dari kami menaikkan kemuliaan bagi Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kematian. Pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami orang-orang semakin mengenal dan percaya kepada Tuhan. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.